Pak Prabowo adalah presiden pertama Republik Indonesia yang mematahkan mitos. Tapi gara-gara itu mungkin karma ya. Sekarang IKN juga nampaknya terlunta-lunta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikul dhuwur mendem jero. Itu kata Pak Prabowo Subianto di dalam sambutannya saat membicarakan Pak Jokowi. Kita kali ini membahas kaitannya dengan pemimpin bangsa. Nah, sebelumnya di Politik Talk saya bahas tentang Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, yang juga menuai kontroversi dari hasil survei saya. Jadi hasil survei Kedai Kopi itu menggambarkan bahwa 80,7% responden setuju Pak Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional, dan itu kemudian gambaran jejak pendapat, ada yang setuju dan tidak setuju, tapi jadi rame. Dan pada saat syuting ini memang belum diputuskan oleh Pak Prabowo apakah akan mendapatkan gelar pahlawan nasional atau tidak. Kita sempat bahas juga tentang Pak Harto di Satgas Kritik sebelumnya. Tapi hari ini yang ingin saya bahas sebetulnya adalah ketegasan atau pernyataan tegas dari Pak Prabowo bahwa dia tidak takut kepada Jokowi. Ini yang menarik sekali. Saya tidak takut pada beliau, saya hopeng gitu kurang lebih kata-katanya ya. Ini sebuah pernyataan politik yang akhirnya memang bisa diartikan bersayap. Dalam arti pasti ada publik yang berpersepsi bahwa yang disampaikan Pak Prabowo ini adalah tegas, tidak ada halaman belakangnya gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang disembunyikan. Tapi ada juga pasti kelompok yang menyatakan bahwa wah, ini pasti Pak Prabowo sedang menyembunyikan sesuatu, jadi ada halaman belakang. Terlepas dari itu, memang hal ini mencuat sejak adanya reshuffle kabinet atau perombakan kabinet yang menyasar, atau salah satu yang di reshuffle adalah ketua relawan Jokowi, yaitu Projo, Budi Aris Setiadi, dari Menteri Koperasi kembali menjadi ketua umum Projo. Nah, kemudian panas memang setelah Pak Prabowo mengatakan hal itu dalam Kongres Projo ketiga. Budi Ari mengatakan dia sudah ditawari oleh Pak Prabowo untuk pindah Gerindra dan memohon kader Projo atau anggota Projo lainnya mengizinkan dia pindah ke Gerindra. Terakhir di Aki Malam TV One, Freddy Alex Damanik, wakil ketua umum Projo, mengatakan bahwa Budi Ari sudah masuk Gerindra. Kalau saya terserah. Jadi saya nggak mau ngomongin itu. Kan dari awal emang nggak. Balik lagi ke Pak Prabowo. Cara Pak Prabowo menghargai pemimpin sebelumnya memang harus kita acungi jempol. Henry Satrio di Satgas Kritik sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Pak Prabowo adalah presiden pertama Republik Indonesia yang mematahkan mitos presiden tidak bisa berkomunikasi dengan mantan presiden. Nah, Pak Prabowo bukan hanya itu, dia juga sangat ikrip dengan Pak Jokowi. Belum pernah terjadi Pak Karno dengan Pak Harto akrab amat seperti Pak Prabowo dan Jokowi. Pak Soeharto dengan Habibie ada sebuah misteri yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Kemudian Habibie ke Gus Dur mungkin baik-baik saja, tapi Pak Gus Durnya hanya sebentar. Gus Dur ke Megawati saya rasa juga tidak baik-baik saja. Megawati ke SBY, ke SBY juga tidak baik-baik saja. Artinya ada sesuatu di antara mereka. Ada hal yang menahan komunikasi Pak SBY dengan Ibu Mega sampai hari ini. Kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi di awal-awal juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh nusa dan bangsa. Jadi artinya mereka sempat bersih tegang ya. Salah satu yang terkenal adalah Pak Jokowi pergi ke Hambalang, ke Wisma Atlet yang nasibnya terlunta-lunta pasca Pak SBY mengkritik kebijakan beliau. Tapi gara-gara itu mungkin karma ya. Sekarang IKN juga nampaknya terlunta-lunta. Tapi Henry Satrio pernah mengusulkan IKN ini jadikan ibu kota konser musik dunia. Tapi hotelnya diperbaiki, pangkat terbang juga diperbaiki, sehingga nanti kalau ada konser Taylor Swift bisa ke situ, atau konsernya penyanyi-penyanyi Korea juga bisa di situ. Jadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini hubungannya begitu akrab. Nah, karena akrab kemudian ada tuduhan-tuduhan Pak Prabowo seperti dikendalikan oleh Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi ada anaknya di kabinet. Jadi
Anaknya ini dianggap sering menyampaikan kabar berita seperti spy. Ada apa-apa disampaikan ke Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo langsung menggarisbawahi bahwa dirinya dan Pak Jokowi hopeng, jadi harus menghormati. Bahkan beliau mengajak rakyat Indonesia untuk menghormati pemimpin-pemimpin sebelumnya. Sebuah hal yang memang patut ditiru ya. Hari ini Pak Prabowo itu dekat dengan semua presiden, itu yang kerennya. Bahkan dia mengajak Pak SBY dan Pak Jokowi dalam strukturnya Danantara. Dia ngobrol sama Ibu Mega juga terlihat akrab banget. Waktu bulan Juni tuh perayaan Pancasila juga akrab. Ini sebuah fenomena yang harusnya ditiru oleh para petinggi negeri lainnya, termasuk para menteri-menteri. Jadi menteri-menteri juga boleh juga tuh ngobrol dengan menteri-menteri sebelumnya, supaya tahu dalam kementeriannya seperti apa dan kira-kira gambaran kebijakan pada saat si mantan menteri menjabat menteri itu apa bagusnya. Nah itu dia fenomenanya ya. Jadi semingguan belakangan ini sebetulnya temanya banyak tentang presiden. Ada Budiari yang mau pindah ke Gerindra, itu kan presiden karena Budiari mau ganti logonya Pak Jokowi. Terus dia menjelaskan bahwa Projo sebetulnya bukan Pro Jokowi. Projo itu artinya pakai bahasa Sanskerta. Jadi saya agak bingung juga, padahal kan gampang aja ya kalau ngomongin Projo tuh. Sorry ya, saya mau pindah ke Gerindra karena Gerindra ini partai penguasa, jadi saya cari selamat untuk hidup dan mungkin cari selamat untuk hal-hal yang lainnya. Nah yang kedua kemudian omongan Pak Prabowo yang mengatakan, ada yang bilang ke saya tidak takut pada beliau. Untuk apa saya takut? Saya hopeng dengan beliau. Dan kemudian terjemahkan macam-macam. Yang ketiga tentu saja yang tadi pertama kali saya sebut, kontroversi diberikannya anugerah pahlawan nasional oleh negara kepada Soeharto, itu kontroversi yang harus kita telah dalam-dalam, tapi layaknya sebuah negara, kita rakyatnya ya ikut ulil amri lah. Baik, itu kira-kira teman-teman yang ingin saya sampaikan. Tetap berbuat kebaikan, karena berbuat baik itu tidak mudah ternyata. Tapi jangan berhenti berbuat baik karena pasti ada hasilnya. Jangan tunggu hasil dari berbuat baik karena Allah sudah menentukan, Tuhan Yang Maha Esa sudah menentukan kapan rezeki itu akan datang. Kapan hal-hal baik itu bisa menuai hasil yang lebih baik. Yang paling penting adalah jangan menunggu matahari terbit lebih cepat. Semuanya ada prosesnya, semua ada waktunya. Tetap bersama kami, sama saya Hendry Satrio di Satgas Kritik. Oke.